Ya, caleg artis pendulang suara. Betulkah seperti itu pemirsa? Kita akan mencari jawabannya bersama dengan caleg-caleg yang akan maju nanti dalam kontestasi tentunya di pemilihan akbar di tahun 2024. Sudah ada Teh Melly Guslo dari Partai Gerindra. Halo. Apa kabar? Baik-baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan juga ada Mas Bedu, Mas Bedu Tohar dari PAN. Dari tadi saya tunggu di belakang. Dari tadi. Belum mulai. Ini kayaknya jawabannya perlu dipertanyakan perlu dipertanyakan lagi. Tapi sebelum yang jawaban itu, saya mau tanya dulu, Teh Melly, kenapa sih nyalek Teh? Kesibukannya sudah mau ditambah lagi? Sebenarnya ini now or never. Now or never. Ya, umur aku tuh tahun ini 49, tahun depan 50. Kalau aku nggak sekarang di pemilu nanti berarti aku 55. Secara fisik sama pemikiran mungkin nggak sudah tidak prima lagi. Iya, udah nggak seprima sekarang. Terus banyak faktor-faktor yang membuat aku akhirnya memutuskan ini. Sebenarnya triggernya waktu rumah aku di Bandung digusur sih. Banyak sekali bantuan-bantuan yang aku harapkan dari pihak-pihak terkait dan tidak terjadi. Dan itu membuat aku yang memang aku udah 13 tahun memperjuangkan di area sosial untuk kesejahteraan seniman ya. Tapi ya belum tercapai dengan baik. Jadi aku pikir aku kayaknya harus masuk. Dan banyak agenda-agenda lain yang juga terkait dengan undang-undang hak cipta dan lain sebagainya yang memang masih banyak, udah bagus tapi masih banyak yang harus dibetulkan dan rasanya aku harus ada di dalam. Untuk bisa melakukan untuk perubahan mencapai di situ. itu gitu. Oke, itu alasan Teh Melly ya. Kalau Mas Bedu kenapa? Sebentar, tapi gini, ini kok hari ini bajunya kok seragam, putih coklat semuanya. Kalau kita seragam. Ya kan? Ini seragam, ini janjian atau ada perubahan yang kita nggak tahu apa gimana sih Mas Bedu? Seragaman ini kan berawal dari perbedaan. Oh gitu, ya kan? Walaupun berbeda tapi kita berharap ada keseragaman. Yaitu keseragaman adalah untuk kebersamaan, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oh luar biasa. Udah kayak politisi banget kayaknya ya. Tapi terus maju sebagai DPRD? Sementara. Sementara di DPRD Provinsi Banten. Sementara. Dari Partai Amanat Nasional. Iya betul. Karena kan saya berharap kan nanti begitu. Saya ingin sebenarnya sih tempat kerjanya dekat, gak jauh-jauh dari rumah ya. Kalau saya nanti di Banten kan jaraknya jauh. Nah kalau di pusat kan lebih dekat dari rumah. Gitu. Oh, berharap gitu. seperti itu. Sebenarnya gini loh, partai politik itu kan adalah kendaraan. Ya kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada visi-visi kita. Ya kalau mungkin ada yang bilang partai yang ini ibaratnya kendaraan bahan bakarnya listrik. Partai ini bahan bakarnya minyak. Listrik mungkin mudah irit. Tapi susah pengisiannya. Kalau minyak mungkin boros tapi gampang isinya. Ya tergantung bagaimana partai mana yang memudahkan kita untuk bisa mengantarkan kita menyampaikan visi dan misi kita sebagai calon legislatif nanti. Tapi sejauh ini masih yang sesuai visi misi masih PAN. Masih yang bukan ya sementara ini saya masih bersama PAN. Masih bersama PAN. Tapi sementara ya. Sementara. Berarti belum akhir. Karena kan siapapun juga semua itu masih bacalek. Masih bakal calon legislatif. Belum jadi calon legislatif. Nanti begitu ada masih bakal calon sementara kan. Nanti setelah calon tetap barulah kita pasang ikat pinggang, injek gas, kita udah nggak boleh pilih sana sini lagi loh ya. Udah nggak ada lagi tuh yang nanti majunya juga, dari dua partai. Sampai sekarang juga cawapresnya belum kepilih. Apalagi bacaleknya ya. Jangan lu cawapres nanti. Yang atas saja belum kepilih apalagi bawahnya. Jangan-jangan nanti juga jadi satu partai nih gara-gara bajunya sama, seragamnya sama gitu kan. Aku juga kan aktif juga di salah satu organisasi saya partai, namanya Jari Raya. Nah aku buat film yang menghadirkan tentang tema-tema pendidikan politik. Bagaimana kita menjadi calon pemilih itu jangan sampai kita memilih karena ada uang di situ. Jadi kita sebagai pemilih jadilah pemilih yang cerdas, jangan memilih karena uang. Nanti terjadi money politik, akhirnya mengakibatkan calegnya nanti ya kalau sudah berkuasa sudah duduk lupa sama konstituennya, sama pemilihnya. Gitu. Nah terus berarti masyarakat kenapa nanti harus memilih Mas Bedu? Emang Mas Bedu tuh punya apa sih yang bisa ditawarkan masyarakat? Saya hanya punya keinginan, jadi gini, sebagai calon legislatif kan kita siap ditempatkan di mana aja. Kita siap ditempatkan di dapil mana aja. Karena semua sama rakyat Indonesia. Kita tuh turun ke lapangan hanya ingin mendengar keluhan, masukan, kemudian kita simpulkan untuk kita bawa ke Senayan agar bisa dirumuskan. Dirumuskan, kemudian setelah dirumuskan, disidangkan,
menjadi rancangan, kemudian disidangkan lagi menjadi keputusan. Dan kalau bisa keputusannya itulah yang berpihak atau berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Tapi ngerasa nggak sih Mas Bedu atau juga Teh Meli, ini kan dengan popularitas yang ada sudah dikenal lebih dulu lah oleh masyarakat. Ini bisa juga dibilang sebagai vote getters, pengumpul suara dari partai-partainya Teh Meli dan juga Mas Bedu. Teh Meli? Emang iya ya? Kalau aku sih ngerasa kayaknya masa sih partaiku gede banget loh, Partai Gerindra itu, masa Partai Gerindra masih perlu di branding sama seorang Melly Goeslaw gitu. Oke. Kayaknya konsepnya nggak seperti itu. Karena kalau di kita hitung jumlah suara mereka yang mencoblos itu jauh lah sama yang pendownload lagu aku, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi sebenarnya masih besar partainya. Jadi kalau aku ngelihat ini sama-sama mitra sejajar aja. Aku perlu kendaraan yang seperti Bedu tadi bilang, tapi bukan berarti asal naik kendaraan aja. Aku profiling dulu partainya seperti apa, sama nggak karakternya sama aku, visi misinya cocok nggak sama aku. Begitu pula mungkin dengan Gerindra, pastinya memprofiling aku dulu. Nggak asal nyomot karena lo artis lo diambil, enggak dong. Ini kan kita masuk ke wilayah yang sama sekali nggak main-main dan jangan main-main gitu, jangan bercanda. Tanggung gitu. jawabnya terhadap masyarakat ya Teh ya. Oke, Mas Bedu gimana? Karena populer, terus akhirnya ini di PAN jadi makin terkenal popularitas kan lagi. juga relatif ya. Mungkin banyak orang yang mengenal Teh Meli, banyak orang yang mengenal Bedu, tapi banyak juga yang nggak mengenal kita. Jadi kalau dibilang sebagai vote getter ya enggak lah. Saya justru menawarkan gagasan, menawarkan tenaga, pikiran, semua untuk kita perjuangkan bersama-sama. Jadi bagaimana kita menangkap aspirasi dari bawah, ya seperti yang saya bilang tadi. Kita terjun ke lapangan, mendengarkan masukan dari masyarakat, apa sih yang dikeluhkan, apa sih yang jadi masukan, apa yang harus kita buat untuk sebuah perubahan. Jadi kita berjuang bersama masyarakat nih. Ya, kita sebagai calon wakil yang nanti insya Allah diamanatkan, dipercayakan oleh masyarakat Indonesia, sebisa mungkin kita harus jadi yang amanah. Jadi jangan sampai ada aspirasi-aspirasi yang tidak didengar, kita cuekin. Karena apa? Kita benar-benar harus turun ke jalan. Nah, saya juga kalau nanti saya duduk di Senayan, kalau bisa tuh jarak dari jalanan sampai ke Senayan dipangkas tuh buat orang biar lebih denger, biar deket. Jadi kalau rakyat pada mau demo, orang yang di dalam Senayan tuh denger. Oh gitu apa yang ya. diteriakin. Oke, karena selama ini kayaknya belum pada dengar gitu. Kejauhan gitu ya. Kalau kayak di Cina kan tuh jalanan sama tempat buat demo dekat. Jadi orang mau teriak. Tapi bisa dibilang juga berarti popularitas yang ada sekarang mungkin itu privilege yang dimiliki oleh saja. Mas Bedu juga Teh Meli ya, yang bisa dimanfaatkan. Sekarang kalaupun populer tapi tidak kalau populer tapi tidak kalau bisa nggak salah ngapa-ngapain kan juga presentasi yang jumlah yang masuk sama yang lolos ke DPR sama yang enggak, banyakan yang nggak lolos kan tahun yang lalu juga kan. Yang dari kalangan artis betul. gitu ya Teh ya. Nggak selalu popularitas itu menjanjikan, nggak juga ya. Tapi kita harus berjuang. Menarik banget. Perjuangan yang dibawakan seperti apa sih oleh artis-artis kita ini nanti yang akan melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat. Usai jeda pemirsa kami hadirkan untuk Anda lagi perbincangannya. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan menarik kita bersama dengan Teh Meli dan juga Mas Bedu, kita akan cari tahu dulu gimana kira-kira tanggapan masyarakat soal artis-artis yang maju sebagai bakal calon legislatif bersama dengan rekan saya Ikra Anggana di sana. Ikra, silakan. Ya, selamat siang Vena dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di salah satu wilayah di bilangan Jakarta dan kita akan mengajak atau bertanya kepada masyarakat bagaimana sih tanggapan mereka mengenai fenomena bakal calon artis yang akan menjadi bakal calon legislatif pada pemilu 2024 yang akan datang. Kita akan mencari masyarakat di sini. Oh, sudah ada dengan Mas siapa, Mas? Nama saya Evan Satria. Mas Evan, Mas melihat fenomena artis yang akan pindah menjadi politisi, ini tanggapannya seperti apa, Mas? Ya pertama untuk menurut ulangi. Mas, kira-kira Mas setuju nggak sih melihat artis ini menjadi caleg di pemilu 2024 yang akan datang? Kalau untuk saya sih saya setuju aja karena ya to make it clear negara kita kan negara yang demokratis kan. Jadi di mana siapa aja boleh sorry. Mas, kira-kira ada kekhawatiran nggak Mas dari artis ini sendiri yang akan menjadi calon wakil rakyat gitu untuk pemilu yang akan datang? Menurut saya tidak sih, karena ketika si artis tersebut mendaftarkan diri, dia pasti memiliki kepedean kan, dan mungkin dia sudah menyiapkan diri atau punya pengetahuan untuk menjadi seorang politician. Jadi ya untuk saya setuju aja sih kalau dia mau daftar karena dia punya keyakinan gitu, punya kepedean. Kira-kira akan milih nggak sih Mas Evan artis yang bakal nyalek di pemilu yang akan datang nih?
Untuk saya sih nyari aman ya. Saya bakal memilih orang yang dari latar belakang awal memang sudah di politician. Karena untuk artis gimana ya, mereka fokusnya untuk entertaining masyarakat kan. Jadi saya masih skeptical gitu untuk melihat mereka menjadi pemimpin. Oke, terima kasih banyak Mas Evan atas waktunya. Ya itu tadi pemirsa tanggapan salah satu masyarakat memang masih ada keraguan-raguan dari salah satu masyarakat ini untuk memilih artis yang berasal atau berlatar belakang dari public figure ataupun artis yang berasal dari dunia entertain. Nah, saat ini saya akan mencoba bertanya di sini ada Mas, izin dengan Mas siapa? Mas Kevin nggak? Mas Kevin. Mas Kevin melihat fenomena artis ini akan menjadi calon legislatif atau wakil rakyat nanti. Ini tanggapan Mas seperti apa, Mas? Ya bebas-bebas aja ya, karena ya siapa aja kan boleh nyalon juga ya kayak gitu. Ya. Ada kekhawatiran nggak sih Mas terkait artis-artis ini nanti akan menyerap aspirasi rakyat atau dan lain sebagainya? Menurut Mas gimana Mas? Ya kekhawatirannya sih ngeri kayak janji-janji doang nggak ditepatin sih janjinya. Kalau bisa janjinya ditepatin kayak gitu. Mas terima kasih banyak Mas atas waktunya. Oke ya tadi pemirsa ada tanggapan dari masyarakat yang setuju-setuju saja bila misalnya artis ini terpilih ataupun mencalonkan diri sebagai bacalek pada pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kita juga akan mencari narsum yang lain karena di sini memang masih sedikit masyarakat yang berlalu lalang. Nah, tapi di sini ada nih dengan Mas siapa Mas? Diota. Mas Diota. Izin ya Mas, mengenai bakal calon artis yang akan mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif ini tanggapan Mas seperti apa Mas? Kalau tanggapan saya sih bebas-bebas saja sih mereka mau calon dari legislatif kayak gitu ya, kayak tergantung mereka sih, tapi jangan dilihat dari profilnya, tapi dari ininya dari kinerja mereka nanti ke depannya seperti apa, mereka bisa nggak sih ngemban tugas sebagai calon legislatif kayak gitu, seperti itu. Sejauh ini yang Mas tahu artis yang bakal jadi calon legislatif siapa Mas? Setahu saya sih Verrell Bramasta, Pasha Ungu, ya. Cukup tahu ya? Ya. Mas terima kasih banyak ya Mas. Siap, makasih. Ya, pemirsa, itu tadi tanggapan dari beberapa masyarakat mengenai bakal calon legislatif yang akan mendaftarkan mengenai bakal calon legislatif yang berlatar belakang dari kalangan selebriti. Sementara demikian, Vena, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana tadi yang sudah coba untuk mencari tanggapan masyarakat soal artis-artis kita yang ikut maju dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif. Nah, Mas Bedu, Teh Meli, memang sah-sah saja, semuanya boleh lah maju sebagai wakil rakyat. Tapi tantangannya ternyata Politikus juga luar juga biasa. boleh kok kalau mau rekaman. Boleh ya kan. Nah, yang sudah nyemplung di sini aja, masyarakat masih ada kecewanya karena katanya janji-janji doang. Apalagi artis yang selama ini kita lihat mungkin biasanya culture-nya dilayani, dapat riders ini itu. Sekarang harus melayani masyarakat loh, Teh. Berarti betul kan, terbukti memang bahwa politikus sekalipun juga belum tentu bisa melakukan hal yang betul dan berguna untuk masyarakat. Kepleset ada juga dan banyak gitu ya. Nah, sementara nama DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Itu mewakili rakyat-rakyat. Seharusnya. Nah, iya, seharusnya, dan seniman juga rakyat loh gitu. Jadi memang sebaiknya hal-hal yang keresahan kita, ketidaksejahteraan seniman itu juga kalau bisa terwakili oleh stakeholder, oleh kita ya lebih baik gitu. Aku rasa kita bisa melakukan lebih baik dari mereka-mereka gitu yang notabene sebagai politisi. Banyak keresahan kita terutama pas kemarin Covid ya. Kita nggak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal kita ini penyetor pajak yang paling rajin ya dan udah pasti gitu. Tapi belum ada apapun, banyak sekali hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh pemerintah, baik itu kayak mau show aja kita kan masih di lapangan tenis gitu ya. Terus kayak kesejahteraan kayak jam sosteknya artis gitu. Terus belum lagi undang-undang hak cipta yang akhir-akhir ini juga jadi banyak perhatian juga ya Teh ya. Itu udah bagus, 2014 itu udah ada dan udah diperbaiki dari yang 1912 ya, itu peninggalan zaman Belanda. Udah dibetulkan, udah semakin bagus, tapi masih banyak yang belum harmoninya belum selaras, dan itu ya yang bisa menjadikan harmoninya bagus ya
seniman lah gitu. Oke, Gitu. memberi warna baru ya. Iya. Teh, Kan penyanyi Oke. kan, Aha. vokal. Kalau ya Mas kan? Bedu pinter apaan? Enggak, kalau Oh, Mas- Teh Meli kan penyanyi, vokal. Berharap bisa lebih vokal lagi, karena vokalnya kan udah Oke, terlatih sebagai seorang kalau Mas penyanyi. Bedu kan pelawak. Lawak. Nah, aku dengar katanya di sana banyak anggota dewan yang lucu-lucu. Oke, lucu-lucunya karena Makanya aku pengen belajar ngelawak di sana. Aku tuh nggak setuju dengan orang yang underestimate terhadap kata pelawak gitu ya. Karena menurut aku yang aku kenal ya komedian-komedian ini pemikir loh. Kita nggak mungkin bisa melihat satu Dia bercanda aja pertunjukan dipikir film ya, Teh? film apa namanya? Mr. Bean selucu itu konsep loh. Itu nggak asal ngelawak, itu konsep dan dipikirin banget. Warkop dan lain sebagainya itu pemikir gitu. Dan kenapa nggak diberikan ruang dan kesempatan, karena mereka juga punya keresahan yang sama seperti masyarakat lain. Oke, Gitu. keresahan yang dimiliki oleh Mas Bedu dan juga ingin dirubah, dihadirkan perubahannya apa sih? Kalau Teh Meli kan tadi concernnya sudah dijelaskan. Kalau Mas Bedu apa? Aku tuh jelas ya, karena aku tuh jelas-jelas dalam CV aku tidak suka yang namanya korupsi. Aku anti korupsi. Ya otomatis aku pengen ya berusaha paling tidak dimulai dari diri aku ketika aku menjadi anggota dewan. Nanti aku akan tunjukkan bahwa sudah bukan lagi zamannya mempertontonkan privilege karena kita pejabat. Aku mau bahwa semua kita sama karena kita bisa jadi kita ini adalah wakil. Kita mewakili rakyat sebagai istilahnya juragan kita lah. Kita ini mewakili rakyat, kita ini hanya wakilnya saja. Nah, janganlah kita mempertontonkan lagi kesenjangan yang bisa menimbulkan kesenjangan. Sebagai pejabat-pejabat kalau bisa ya sudahlah, hidup sederhana, kemudian tidak korupsi. Cukup itu saja, cukup dari gaji saja sudah cukup harusnya. Nggak perlu lagi kalau kita nggak serakah, harusnya udah cukup. Nah, ditambah lagi konsen aku tuh bener-bener ketika nanti aku terjun ke lapangan, aku akan tahu lebih jelas lagi apa sih yang menjadi kebutuhan, apa yang harus mendesak dipenuhi oleh pemerintah kita untuk masyarakat kita apa. Nah itu kita akan tahu ketika kita nanti akan turun ke jalan, akan terjun ke lapangan. Nah jangan sampai kebanyakan di dalam kantor, kena AC, dingin, ketiduran, lupa tuh turun ke jalan, lupa turun ke lapangan. Nanti nggak membawa masalah-masalah untuk dibawa. Tapi yang masyarakat juga pengen tahu, Mas Bedu, kalau mereka masih tadi ada yang belum yakin, pengen yang aman-aman saja, mungkin yang sudah punya pengalaman. Gimana Mas Bedu meyakinkan masyarakat untuk bisa? Apakah calon presiden pernah punya pengalaman menjadi presiden? Nggak ada kan. Semua juga anggota dewan sebelum jadi anggota dewan juga nggak punya pengalaman menjadi anggota dewan. Semua orang ngelamar kerja, tanya HRD pengalaman kerja apa? Saya mau ngelamar kerja Pak, saya butuh pengalaman untuk bekerja. Sistem sudah ada. Tinggal SDM-nya saja. SDM-nya kalau bagus tapi nuraninya nggak bagus juga kan sama. Tidak bisa menjalankan sistem dengan baik. Artinya humannya nggak error, sistemnya nggak error, humannya error. Baik. Sekarang humannya bagus, kalau sistemnya error juga kan sama. Jadi semua saling berkaitan. Saling berkaitan. Tapi kita tunggu tentunya Teh Meli, Mas Bedu, warna baru. Sekiranya nanti memang sukses melenggang menjadi wakil rakyat, mudah-mudahan tidak hanya sekedar janji lagi yang kita dengar ya, Mas Bedu dan juga Teh Meli, tapi benar-benar diperjuangkan. Apa yang sudah dibicarakan hari ini benar-benar bisa terlaksana. Sukses Mas Bedu, Terima kasih Teh Meli untuk langkahnya ke depan ya semuanya. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan kita siang hari ini bersama dengan Melly Goeslaw dan juga Bedu Thohar. Bagaimana kira-kira langkah mereka, kita nanti akan tunggu dan kita akan ikuti bersama. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang.